kita undang ini teman lama, sekalinya ketemu juga nggak lama. Ada Mr. Aboy. Assalamualaikum. Kang Aboy siap? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kamera bener kesana ya? Bebas. Bener bebas ya? Ini Kang- baru pertama ini soalnya. Kang Aboy ready? Ready, gampang ready. Kamera ready? Audio ready? Ready. Let's talk. Let's talk. Oke. Cerita dulu dong, Kang Aboy. Ya. Nama kan unik nih. Aboy. Udah pasti dari Sunda kan? Nama asli siapa sih? Bener Aboy atau siapa? Enggak, Siapa? Abu itu apa ya? Aku juga nggak tahu kok bisa Kang Abu ini bisa orang pada tahu Nah. gitu loh, Mas. Terus dari mana tuh? Dari nama Kang Abu ya dari ini apa namanya? Sang mantan. Sang mantanku, Oke. dari mantanku itu. Panggilan sayang. Panggilan sayang Abuy. Cuman karena waktu itu kan apa ya? Dulu emang saya bergelut di bidang kuliner kan ya. Jadi Kang Abuy itu ya istilahnya nama sekarang nama tempat usahaku. Oke. Ya. Ya jadinya kayaknya ngejual nih Abuy ini. Oke. Ya dan ya akhirnya ya udah tak pakai sampai sekarang. Sampai Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau dibilang nama tuh ya sebenarnya nama ini bagus nih ininya apa namanya tuh nama ini nggak ngejual itu enggak lah. Jadi gini, Bray, mungkin banyak yang belum tahu banget, apalagi terutama yang di luar angkasa ya. Siapa Kang Aboy? Jadi Kang Aboy ini adalah seorang pengusaha kuliner ayam bakar. Ya. Ayam bakar Kang Aboy. Dan kenapa kita undang ke sini? Karena dia itu kemarin mendapat penghargaan apa Kang? Silakan disombongkan diri Anda. Tapi jangan terlalu tinggi. Nggak dapat apa-apa. Itu yang Yang penghargaan terlaris mana? Oh itu yang Tuh. 2009. Kalau orang sombong memang begitu. Harus dipancing dulu baru. Oh itu Enggak, gitu. Mas. Enggak itu. Jadi waktu jadi ini juga sebenarnya nggak sengaja Mas. Oke. Ya mungkin apa namanya ya Itu segala penghargaan apa? GoFood dan GrabFood ya alhamdulillah pendatang apa ya aku lupa Newcomer. ya pendatang terbaik lah salah satunya. Oke. Dari GoFood sama GrabFood ya kan dan alhamdulillah ya sekarang saya ada 4 outlet ya. 4 outlet. 4 outlet alhamdulillah. Begitu tuh. Enggak sombong Masya Allah. Ini adalah tipe-tipe sombongnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sombong begitu, ya nggak punya apa-apa, mobil juga ya sedan gitu. Gini, kayak tadi Kang Aboy ngomong nih tentang kuliner. Iya. Seorang pengusaha kuliner. Istri tahu nggak sih? Apanya? Istri protes nggak? Oh enggak. Kalau Aboy itu adalah pemberian nama dari mantan. Ya itu istriku. Oh itu istrinya. Bingung aku Rek kalau yang ngasih pertanyaan kayak Mas Esa ini bingung ini. Beliau kan udah luar biasa ini untuk presenter apa dia apa nggak ngerti. Itu istrinya ya, yang kasih nama Aboy. Ya, Terus Kang Aboy manggil istrinya apa? Biasa. Sayangnya gitu. Itu pribadi Mas. Itulah terbukti ya Bray. Cewek itu punya panggilan sayang, tapi cowok tuh selalu memanggil dengan satu nama, Neng, sayang. Karena apa? Biar tidak salah manggil. Nih Kang Aboy, ngomong masalah kuliner nih. Apakah semudah itu Kang Aboy untuk mendapatkan prestasi seperti sekarang nih, punya 4 outlet, terus dapat penghargaan terbaik dari online. Itu gimana tuh ceritanya? Waktu itu ya emang saya basicnya dulu sebelum saya buka kuliner saya memang dulu di restoran di hotel. Jadi apa? Saya emang kitchen saya dulu. Emang kitchen. Tukang masak. Sekolahnya Aku kitchen. Enggak sekolah. Udah sekolah. Otodidak. Di perhotelan. Aku perhotelan dulu. Perhotelan. Di Bandung. Terus akhirnya aku tadinya kan mau jadi mau ke kapal pesiar. oke, cuma Cuman ditinggal sama akhirnya, kapalnya. iya. Aku punya asma. Emang nggak boleh kalau asma? Apa ya? Dan gigi palsu. edit gigi palsu. Emang kalau asma emang nggak boleh? Nggak, karena aku waktu itu sering kambuh. Oke. Akhirnya kan kalau ke kapal pesiar itu kan kita kan nggak setahun baru bisa ini lagi ya kan. Oke. Yang ditakutin kan
kita bersandar di mana gitu, di pulau mana, akhirnya takut. Ya. Dengan kebiasaan yang waktu itu. Nah, pokoknya saya waktu itu kan di Bandung tuh, di Bandung. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Itu tahun berapa ke Jakarta? Itu ada pokoknya 15 tahun yang lalu ada. Berarti berapa tuh? Saya kali ini bintang tamu suruh hitung-hitungan begini. 2020. Itu 15 tahun yang lalu. 2005. 2005. Oke, itu ke Jakarta ngapain? Ke Jakarta saya kerja di salah satu pokoknya karena saya bidangnya dari pariwisata. Okay. Akhirnya saya kerja di restoran. Di restoran? Restoran, tapi waktu itu bukan bagian belakang, kitchen bukan. Jadi bagian apa? Pokoknya adalah waktu itu di depan saya. Jadi saya pelayan dulu. Waiter. Oke. Nah, karena saya ada kepingin tahuan masak. Oke. Akhirnya adalah namanya waktu itu eksekutif chefnya kan dari Singapura waktu itu. Karena saya ngelihat mungkin nggak tahu tuh, mungkin ada sedikit bakat nih ini ada kemauan. Tunggu dulu, bakatnya di mana? Nggak ada bakat. Nggak gini. Seorang eksekutif chef ngelihat seorang waiter yang nganter makanan, bakat masaknya dari mana dilihat? Karena waktu itu gini. Okay. Waktu itu ada posisi di belakang itu stockkeeper ya kan? Stockkeeper. Dan saya waktu itu sering nongkrong di belakang. Ngerokok pas lagi lagi break tuh ngerokok di belakang ya kan? Biasa orang kitchen begitu. Nah kebetulan waktu itu lagi ada eksekutif chefnya sering nongkrong ya. Aku bilang gini, chef, aku tariklah ke belakang, jangan di depan terus, males aku. Oh, mau kamu Yogi katanya. Yogi, aku nama aku Yogi. dia emang orang Singapura ya. Yogi, mau kamu? Ngomongnya bahasa Indonesia. Melayu. Ya gitu dah. Mau Yogi katanya. Mau saya chef. Oh ya sudah, nanti saya pikir dulu ya katanya gitu dia. Kan dari Cina? Iya, emang dia Cina. Oh, Cina Singapura. Ya, dia Cina gitu. Singapura. Oke, saya pikirin dulu ya katanya. Pokoknya nggak lama tuh. Akhirnya ditarik ke belakang. Saya ditarik ke belakang. Untuk tapi ngecek dulu. Stockkeeper, ngecek barang datang dari supplier. Gitu. Tapi tetap tujuan saya pengen. Kenapa saya pengen masak? Kenapa? Karena gue waktu itu ngelihat masak itu ya alhamdulillah ya, maksudnya waktu itu ngelihat karena ada peluang untuk ke depan ya maksudnya. Di bisnis maksudnya. Untuk bisnis, buka usaha sendiri. Untuk karir. Untuk karir, Karena yang saya tahu tuh waktu itu pas ini tukang masak tuh biasa ya. Kalau misalnya yang namanya udah dia punya keahlian masak, kalau dicari orang lah gitu. Satu itu, yang kedua dicari, terus yang kedua kita bisa nego gaji bos. Oh iya. Kalau chef itu bisa nego gaji? Bisa. Waiter enggak? Maaf nih bukannya ini, cuman karena pengalaman ya. Saya nggak ini waiter sama aja. Cuman kalau waktu itu karena profesionalitasnya beda. Mungkin. Saya waktu itu ngelihat teman-teman saya, wah, lu gaji berapa? Gini. Oh, berarti pas saya liatin, berarti kayak prosesi tukang masak ini enak tuh karirnya. Profesi gitu. Profesi ya. Oke, akhirnya di Jakarta berapa tahun? Jakarta saya karena dulu saya punya eksekutif chef lagi, tapi bukan yang Cina itu. Kalau lu kerja dimasak ya pastinya 1,5 tahun lah minimal lu pindah. Oh, jangan terlalu lama di sana. Jangan. Walaupun lu bagus kerjanya, tetap lu harus nyari yang tempat yang baru. Karena di tiap tempat itu pasti beda. Resepnya, cara masak sama, tantangannya beda juga. Betul, pasti ada di setiap tempat itu ada menu spesial yang orang nggak tahu. Nah, lu yang itu yang nanti modal usaha lu buat cari karir. Gitu. Akhirnya saya pindah. Bisa ke Bali itu ya itu karena saya waktu di Jakarta saya dapat tawaran dari salah satu owner restoran lumayan ternama di Bali. Oh, baru ke Bali. Dapat waktu saya kerja di Jakarta, ditawarin langsung, kamu mau kerja di Bali? Mau. Boleh, mau langsung. Tapi saya waktu itu lumayan nego gaji juga tuh. Iya. Nggak kayak gini, Bray. Orang kerja di kitchen ya, itu kan kita tahu orang kitchen tuh panas, marah-marah. Ini kan Kang Abi orangnya ngomongnya
slow. Apakah ini beda dengan ketika Kang Abuy berada di kitchen? Enggak, panas tuh dulu. Terus sekarang lain, Bos. Sekarang udah enggak. Terus Jadi, di Bali ikut restoran itu berapa lama? Setahun. Sampai akhirnya udah deh capek pengen buka usaha sendiri gitu. Enggak, itu emang udah dari Jakarta pas ke Bali aja udah emang niat. udah pengen buka Udah usaha. pengen, karena saya di Jakarta pernah 2 tahun yang tadi gue bilangin sama orang Singapura itu. Gue pernah join sama dia, buka nasi goreng di Jakarta Selatan. Cuman jalan 6 bulan dan dua-duanya emang nggak ada pengalaman. Jadi orang yang jago masak, nih menurut saya jago masak di hotel atau misalnya di hotel saya ngelihat belum tentu dia bisa jualan di kaki lima. Alasannya? Ya banyak. Aku ngelihat temen belum tentu. Beda lah. Beda kita jualan jago masak di hotel, kita ini mungkin karena di hotel dia masak doang nih. Kalau di kaki lima dia masak jualin Nggak ngerti ya. Marketingnya mungkin gitu ya, nggak fokus mungkin. Cuman dari pengalaman ada teman juga yang, "Buy, ajarin gua dong." Padahal dia masak jago. Dia chef di hotel bintang 7. Bintang 7 di Bali. Ya. Dia sampai datang waktu itu. Kenapa chef? Ajarin gua dong, katanya. Kalau nggak join, katanya gitu dia nanya. Kalau nggak join, ada sekarang juga yang temen buka ini tapi dia chef, dia jago masak, jago. Ya dia bisa masak tapi nggak bisa jualan. Maksudnya gimana ya? Saya juga nggak ngerti apa. Gini nih. Tapi pengalaman. Berarti Kang Abuy ayam bakar ini bukan usaha pertama. Oh bukan. Itu saya. Itu yang pingin kita dengerin. Proses dari hingga sekarang punya yang namanya. Paham. Ayam bakar Kang Abuy. Usaha apa aja tuh yang udah pernah dilakuin sebelum Kang Abuy? Oh saya maksudnya di kuliner apa di luar kuliner nih? Ya, bebas mau di kuliner atau di luar kuliner apa aja. Surabi Bandung pernah. Nasi goreng pernah. Terus? Bubur ayam pernah. Serius. Jualan kue pernah. Kue apa? Kue basah. Saya pernah jualan kan waktu itu kan ada, ya itu juga kan di rumah kan dengan peralatan seadanya. Kayak tiramisu. Itu nunggu alat seadanya tapi bikin tiramisu. Loh, ini kesombongan model apa lagi? Ini kesombongan. Nggak tahu cara gampang Mas, nggak usah pakai alat. Kita bahas nanti. Terus selain gue apa lagi? Katanya pernah catering juga. Oh pernah. Dulu pertama saya catering. Catering dulu. Capek bos. Serius. Saya pernah waktu dikasih karyawan waktu itu baru itu namanya pertama usaha, apalagi di Bali. Catering buat hotel tuh gampang banget nyarinya. Gampang banget tapi kurang capek ya. Tapi uang tidak sebanding lah ya. Tidak sebanding banget. Akhirnya saya karena mungkin Allah juga ngelihat saya tenaga keluar terus ya. Terus saya benar-benar serius kerja ikhtiar. Akhirnya saya jualan waktu itu bakmi tungku pernah. Bakmi. Tapi alhamdulillah saya jadi tahu Mas. Bakmi tungku di mana sih jualan dulu? Walaupun saya di mana jualan bakmi tungku? Di Glogor Carik saya. Oh, berarti nggak pernah dibeli berarti. Maksudnya dari seluruh usahanya Kang Abuy saya nggak pernah beli satu pun gitu. Asik. Jangan lu itu edit tuh. Berarti nggak terkenal banget. Saya belanjanya ketika usaha sudah. Ini intinya cuma pengalaman aja kerja. Kalau teman-teman yang mau buka kuliner ya. Ya itu maksudnya gini Kang Abuy. Itu kan dari seluruh usaha kuliner yang pernah Kang Abuy coba. Ya. Gagal. Akhirnya menemukanlah Kang Abuy ayam bakar. Kapan nih melibatkan Allah di usahanya Kang Abuy? Tadi katanya sakit dulu. Katanya. Oh ya tadi sakit ya. Ya pas sakit itu Mas. Jadi pas sakit itu memang usaha saya batu ginjal tapi parah waktu itu hampir 2 cm batunya. Itu batu apa kerikil ya? Terus hampir 2 cm akhirnya ya mungkin itu udah jalannya ya Mas. Udah jalannya saya untuk benar-benar melibatkan Allah tuh. Waktu itu berpikir mati gitu kan. Aduh gue mau nyari apa lagi. Akhirnya ya udah saya waktu itu sering ke masjid di salah satu di daerah Kute. Saya ke sana terus ya hampir ya saya paksain dan saya waktu itu jarang
apa ya, sholat itu suka, cuman belang betong lah gitu ya. Kok sholat itu suka? Sholat itu wajib. Suka buat wajib ya, tapi suka gitu loh Mas. Tapi belang betong. Belang betong tuh gimana? Sholat zuhur, subuh nggak, zuhur iya, maghrib, asar lewat, itu. Oke, terus? Itu lumayan berlangsung lama itu. Sakit itu tetap, tapi jualan tetap ya, jualan tetap. Akhirnya saya jalanin jualan, alhamdulillah tambah waktu itu lumayan, tambah lumayan jualan tuh kan. Tapi dengan alhamdulillah saya bisa melibatkan Allah. Saya alhamdulillah sholat udah mulai ini gitu kan. Sudah mulai rajin. Udah mulai rajin. Nggak belang betong lagi. Udah nggak belang betong lagi. Subuh udah mulai. Pokoknya sempet waktu itu nangis Mas. Nangis tuh apa pas itu udah selesai sakit itu, udah sakit, akhirnya saya coba jalanin sholat ini semua, ikut majelis taklim gitu. Saya nggak ngerti waktu itu majelis taklim itu apa Mas. Iya, yuk ada teman tuh, yuk ikut ke sana ke masjid, mau ngapain? Majelis aku ya wes ikut aja wes. Dan aku belum ya nggak pernah lah gitu. Iya. Tapi akhirnya alhamdulillah Mas nyaman, serius nyaman, bisnis lancar, libatin Allah lancar, ibadah lancar. Bedanya apa sih ketika dulu usaha nggak sholat gitu, nggak ngelibatin Allah lah kan bahasanya, sama ketika usaha ngelibatin Allah tuh bedanya di mana Mas? Di hati, lebih ke nyaman, asli Mas. Kalau dulu kan waktu dulu memang kalau misalkan dapat uang tuh ya uangnya buat apa gitu kan? Buat apa? Ya buat apa gitu kan? Buat kemana gitu kan dulu kan? Sekarang memang nyaman, enak Mas. Kan katanya kan dunia ini surganya ya. Surganya apa? Surga dunia gitu. Iya surga dunia. Yang itu tuh surga dunia lah dulu ya. Ya gitu dah Mas dulu. Tapi bedanya melibatkan tadi kan hanya gitu. Jauh hati yang pertama tadi nyaman. Terus nggak terlalu kita ya karena itu dah nggak terlalu kita harus berpikir keras gitu, jadi slow. Intinya nggak ngejar dunia lah gitu ya. Udah pasti. Jadi lebih tenang, dapat sekian, alhamdulillah. Tapi tetap walaupun saya ya menurut saya kita melibatkan Allah, tetap kita harus maksudnya lebih bersyukur lah. Tidak mengeluh. Harus berpikir keras untuk bisnis, untuk mendapatkan uang yang banyak. Biar kita bisa biar kita bisa berguna buat sekeliling kita. Betul nggak? Benar, setuju. Tapi kan benar kan kalau misalnya kita umat muslim nih harus kaya, bener kan? Ikhtiar untuk cari uang yang banyak tuh. Tujuannya untuk agar bisa bersedekah. Bermanfaat buat sekeliling kita, buat saudara dulu, orang tua dulu, baru misalnya ya kan? Betul kan? Nah itu. Gua waktu itu belum pernah gimana caranya gue punya uang 20 juta ya. Ini sekarang misalnya kesampaian 20 ya, tapi sama aja Mas. Sama aja, tapi enaknya kalau misalkan kita ya tadi bilang melibatkan Allah, jadi beda. Bedanya di bersyukur, apa ya bener. Jadi enak ya, jadi nggak. Tahu lah habisnya kemana gitu ya. Nggak inilah. Pokoknya mah kalau misalkan kita bener tadi Masnya bilang melibatkan Allah tuh, itu enak banget dah pokoknya mah. Kalau hati nggak tenang mah buat apa ya? Kalau sholat itu yang nikmat Mas, saya pernah ngerasain. Kayak gimana tuh? Pokoknya dulu pernah sholat malam ya. Sholat malam tuh kayak dulu ya pernah alhamdulillah pembeli yang mobil lah gitu ya. Mobil, saya udah punya mobil ini. Tapi pas sholat itu nggak mikirin ke sana. Yang penting Allah ini. Itu dah kita ngobrol bener loh. Itu bener teman-teman. Kalau misalkan nggak ada apa-apanya, saya bukannya saya so apa ya Mas ya. Bener. Tapi tetap jangan anggapan kita misalkan udah saya bilang sekarang sholat gini udah hijrah, belum tentu. Karena setan tuh di mana-mana Bos. Ya bener nggak? Iya, belum bener. tentu aman kita. Tetap harus berjuang gitu ya. Nah, berjuang melawan setan. Bener ya Mas? Sekarang tips nih untuk memulai usaha dengan melibatkan Allah. Dengan melibatkan Allah ya udah sekarang intinya kalau gimana teman-teman tuh pengennya kayak gimana enaknya tuh?
gue sih bukan motivator ya Mas ya. Iya. Tapi ya Kalau situ motivator, itu yang di sini, saya yang di sana. aduh malu gue jadi. Nggak, Gimana, jadinya gimana? gini, ya ini mah buat teman-teman mah mendingan usaha coba. Yang pertama nih, niatin dulu udah. Niat. Udah pasti niat itu Oke, harus. harus. Lu kalau nggak ada niat, tapi kalau misalkan lu sekarang nggak punya duit karena kebutuhan, akhirnya timbul niat tetap. Iya. Ngerti nggak? Oke. Niat maupun ada bakat nggak ada bakat tetap karena Niat. kebutuhan harus ada ya. Oke. Ya, coba dah buka kuliner, niatin karena kebutuhan. Nah, niat ya. Oke. Yang kedua, Mental. oh benar. Hah? Mental harus ya benar-benar. Mental. Dan saya nyaranin mau teman-teman yang buka sekolah mental juga nih. mau ini nggak saya ini kayaknya menurut saya ini menurut pengalaman nih, bukan menurut Pak Mardigu nih. Bukan menurut Bosman nih. Ini menurut Kang Anes sendiri. Menurut saya sendiri nih jadi pengalaman dari niat mental itu maksudnya mental itu saya menyarankan ke teman-teman ya kalau mau buka usaha kuliner tuh walaupun teman-teman punya uang cukup atau apalagi yang pas-pasan itu mental itu benar-benar butuh. Jangan gengsi. Maksud gengsi di sini? Loh, saya menyarankan jualan itu mending dari kecil dulu. Kecil tuh maksudnya gimana? Kecil itu jangan langsung sewa toko. Oh, oke. Bener itu penting banget. Penting. Penting banget serius Mas, serius. Karena orang online dulu lah. Coba, ya, enggak, itu online nanti nomor berapa? Oh, nomor berapa? Tapi coba karena orang lihat, oh itu toko. Mending orang yang apalagi dia baru buka ya, toko sama emperan. Pasti orang lihat emperan dulu ya. Oke. Emperan itu dia dapat targetnya menengah, dapat. Oke. Bawah dapat ya. Oh, keren kenapa orang lebih memilih emperan daripada toko? Karena emperan di depan toko. Jadi ke emperan dulu baru ke toko. Jadi gitu, takut gue lupa lagi nih. Jadi tadi mental ya Mas ya. Niat, mental mendingan dari bawah. Mental jangan gengsian lah. Jangan gengsi serius. Dan itu balik lagi ke modal soalnya kalau mental itu. Jadi kalau misalkan harus sabar karena saya tuh bisa ya, saya juga alhamdulillah cukup. Tetap saya juga sekarang pengen buka yang baru tetap. Apa nih? Cabang lagi. Selain cabang saya mau buka ya. Oh, menu usaha baru. Ya, lain dari ayam bakar ini ada niatan, ada gitu, insya Allah mudah-mudahan. Terus yang ketiga? Itu tadi kan mental ya, mental itu jangan gengsi, mendingan saya nyaranin usaha dari bawah dulu ya. Yang ketiga ini coba teman-teman bisa lihat kalau misalkan orang yang jualan, apalagi kan SDM ini salah satu modal usaha ya, modal utama tuh. Mending pilihlah produk makanan yang gampang di pasaran. Ngerti nggak? Oh, yang sudah banyak di pasaran gitu? Enggak, Maksudnya? yang gampang jualan misalkan Mas Esa nih jualan apa pizza. Siapa si Mas Antoni jualan ayam goreng. Orang lebih gampang mana? Ayam goreng. Itu. Jadi, ayam goreng. Oh, yang oke, paham. Jangan jualan yang susah dulu, apalagi karena modal. Kecuali modal ente punya banyak, baru itu lain lagi. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Oke. Tapi mendingan makanan itu jangan banyak item. Maksudnya? Jangan banyak item. Gosong dong kalau item. Jangan banyak macem. Satu aja. 1-2 macam cukup. Yang gampang, yang gampang nih ya, yang gampang keterima di pasaran, yang harga biaya kosnya bikin masakan itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu tinggi. Terus misalkan bisa ya kadang kan masakan kita kan ada yang namanya bisa buat besok nih. Jadi kalau hari ini nggak laku kadang-kadang kebuang. Nah kalau bisa cari makanan yang mau dijual itu yang buat bisa dibesokin. Saya nyaranin ya. Kalau misalkan yang gampang banget nih apa nih? Ayam lalapan. Nasi goreng. Soto ayam rawon. Itu walaupun masak kayak gini tetap pasti orang nyari. Tapi kan saingannya banyak kan. Aduh. Yang jual lalapan hampir setiap mungkin 10 meter lah. Kalau kita lihat daerah Jalan Marlboro tuh hampir 10 meter tuh ada lalapan loh. Ini belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, lanjut. Jadi itu. Itu yang ketiga udah ya. Jadi pilihan makanan yang gampang keterima di masyarakat, yang gampang, yang simpel. Yang keempat,
Lu kalau misalnya mau buka kuliner, jangan malu-malu sharing sama orang yang berpengalaman. Nanya. Benar. Nanya harus Tapi mendengar. kan nanya yang pelit. Nah itu dia, kalau nanya ke saya insya Allah. Ada 1 jam berapa ya? Sama aja berarti. Enggak. Keempat, sharing. Share itu. Nanti kan misalkan kita yang tadi bilang, banyak yang enak ternyata. Test food dulu mah harus itu. Dulu saya pengalaman, test food. Jadi kalau dulu pengalaman saya di restoran, di hotel, kita jualan produk itu pasti dicoba dulu sebelum kita jual di pasaran keluar gitu. Dicoba dulu. Jadi bikin dulu nih, nanti cobain sama siapa, sama tetangga kek, sama temen kek, ya kan? Coba dulu. Itu ini lumayan nih, berani jual. Nah, jangan lupa juga, misalkan teman-teman mau jualan soto ayam misalkan. Ya keliling sebentar dulu lah yang sekitar radius 2 km yang kira-kira soto ayam mana yang rame. Bandingin. Cobain. Iya. Terus di compare. Betul, itu 4 ya. Oke, 4. Yang kelima? Harganya juga hati-hati dengan harga. Oke. Hati-hati banget dengan harga. Kita samakan harganya atau lebih murah? Kalau bisa lebih murah, tapi jangan terlalu ini. Nggak dibilang menjatuhkan harga? Itu kan beda, Bos. Kita kan jatuhin harga itu maksudnya nggak ada, bebas. Nggak ada, berarti bebas. Yang pasti ya kita hitung dulu. Kalau biar kita iyalah Okay. jatuh banget ya janganlah. Itu yang kelima. Emang ada berapa sih? Tadi kan niat, mental, makanannya tuh layak diterima. Kan? Keempat tanya sharing sama yang udah itu pokoknya kalau menurut saya itu penting banget semua itu. Yang kelima tuh harga juga kan. Harga. Ini ada berapa tips? Nggak tahu, ini gue ikut aja. Ikut aja. Yang gue tahu. Gimana orang ngikutin tipsnya? Orang dia sendiri nggak tahu. Kalau udah selesai baru ketahuan berapa. Ya. Berarti berikutnya. Jadi itu teman-teman di era digital ya. Itu daftar online harus. GrabFood, GoFood itu daftarin. Terus jangan lupa ya dari Instagram, media. Tetap ya. Harus itu sekarang. Promosi berarti. Harus itu, serius. Banyak sekali yang motivator yang udah terkenal itu yang kayak Pak Sandiago Uno, terus Babe Haikal. Itu salah satunya kalau misalnya lo bisnis harus ada campur tangan online. Harus ada campur tangan. Harus online. Itu Mas, harus. Kalau kita endorse itu penting gak sih? Endorse penting menurut saya. Kita undang mereka makan kayak apa? Public figure atau selebgram makan di tempat kita tuh penting gak sih? Ngaruh gak sih untuk penjualan tuh? Saya sih belum pernah ya. Belum pernah. Tapi saya sering lihat itu pemain bola. Tapi itu nggak bener, itu ngaruh nggak sih? Ngaruh. Contoh kayak pemain Persib. Ngaruh ya. Ngaruh. Apalagi kalau misalnya jangan Persib lah. Kalau kita jualan di sini ya pemain Bali United. Iya, maksudnya pemain Bali United yang dulu pernah di Persib kan. Ya, ngaruh. Itu ngaruh. Oh, pantesan diundang-undang. Berikutnya. Pokoknya SDM itu modal utama, tapi buat pemula, buat pertama itu jangan mikirin SDM dulu. Makanya saya bilang tadi jangan cari pegawai dulu. Bukan, makanya tadi saya bilang satu produk itu karena lu nanti bakal kewalahan sama SDM. Itu dia, makanya jangan. Banyak yang kasusnya, aduh Mas, saya nggak capek Mas, gini apa namanya? Intinya kita harus menguasai produk sendiri dulu. Oh iya jelas. Jadi ketika ada pegawai kita nggak dibohongin. Betul. Oh iya sip. Pokoknya 1 macam aja, 2 macam aja udah itu jualan. Dan Mas kan kita kan banyak yang nganjurin kita berniaga ya. Oke. Jualan kuliner bagus ya kan. Coba kalau saran saya coba jualan. Yang penting itu modalnya niat sama mental udah. Modal ngikutin belakang kalau menurut saya. Aduh gue sekarang belum punya duit nih. Tapi kalau udah ada niat insya Allah dipermudah. Insya Allah walaupun dia sekarang 0 nih. Tapi lu udah ada niat. Yang penting niat lu bener. Kalau boleh tahu pendapatan satu outlet berapa per bulan? Sebelum corona nih. Kalau sekarang udah pasti turun. Iya maksudnya sebelum corona. Duh ngeri Berapa? Saya ini nggak usah kalau pendapatan nggak bakal ngomongin. Kira-kira pendapatan satu outlet yang tersepi dan yang terame. Outlet yang tersepi sama outlet yang terame. Sebelum corona itu yang
tersepi. Yang makanya kalau misalnya dibilang paling rame itu menurut saya rame lah, menurut saya Ya, ukuran. oke. Ukuran saya udah Iya, alhamdulillah. pakai ukurannya Kang Abuy aja. Ukuran saya alhamdulillah yang paling rame itu 50 kilo 50 kilo ayam. ayam. 1 kilo jadi berapa potong? 6. Itu yang paling rame. 1 potong ayam Ini sebelum corona. Enggak, 1 potong ayam berapa? Hah? Harganya? Lu langsung Enggak. dijumlahin. Berapa? 25.000 ya? Hah? 25 ya? Online. 25 berarti. Oke. Setelah Oke. corona. Kalkulator. Itu yang teramai. Iya. Yang tersepi Yang tersepi sebelum corona. Sebelum corona yang tersepi itu 12 kilo. 12 kilo. Oke. Total pegawai berapa sekarang Kang Abuy? Sekarang dulu sebelum corona aja ya. Oh, ada yang di rumah Kang berarti selama corona ini. Bukan di rumah kan. Jadi waktu itu pas nyepi. Oke. Nyepi itu. Oh, dia nggak bisa balik lagi ke sini. Betul. Oke. Jadi dia ada 6 orang ke Jawa. Nggak balik lagi. Pas mau balik nggak bisa. Akhirnya ya Karena udah. corona itu. Nah, akhirnya pas sekarang nih Kang udah nanti dulu ya. Sekarang lagi sepi bray. Berapa pegawai? Sekarang ini Outlet 4. 4. Pegawai 3, 6, asik. 12 12. sekarang. Makanya kok saya bilang kan udah lama kenal Kang Abuy ya. Sekarang perbedaannya kelihatan banget nih Bray. Kalau dulu itu dia itu ya setiap ngumpul yang diangkat telepon tuh Gojek online mulu. Nanyain stok masih ada. Kalau sekarang nggak pernah. Berarti pegawai udah banyak. Luar biasa Kang Abuy. Terima kasih banyak. Siap. Udah kesini. Siap, sama-sama. Jangan lupa kalau pingin tahu masak-masak. Oh iya bener itu lupa ya. Langsung aja ke channelnya Kang Abuy. Kang Abuy apa? Pokoknya liatin mukanya ada mukanya di sana. Karena Kang Abuy itu ada 4 di YouTube tuh. Iya. Kang Abuy pokoknya masak-masak. Kang Abuy pokoknya. Dengar-dengar katanya Kang Abuy ayam bakarnya enak tuh. Hah? Katanya dengar-dengar enak ya. Ya cobain aja. Ya, Ayam gepuknya. Gimana mau nyoba kalau di sini yang nggak ada gitu kan? Gojekin bos.